Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi Nir menjumpai Anda dalam program Bisnis Bali News. Pandemi COVID-19 ya masih memberikan dampak yang sangat luar biasa. Saat ini saya sedang ada di Kerobokan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kondisi usaha kuliner dari Gurus Corner. Saat ini saya sudah bersama dengan owner Bapak Imade Putra Wijaya yang biasa disapa dengan Pak Rai PW. Mari kita sapa. Om Swastiastu Pak Rai. Om Swastiastu. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Baik. Selalu sehat. Selalu sehat. Penting kesehatan ya Pak Rai ya. Oh, di tengah sangat. pandemi seperti ini memang sehat yang paling penting. Sangat Setelah itu penting. baru bisa beraktivitas. Benar. Gimana Pak Rai kondisi di tengah pandemi outletnya? Ya, seperti yang lain saya pikir ya, hampir semua terkena imbas dari pandemi ini. Situasi sedikit sulit, Ya. ya bisa dibilang sedikit lebih sulit dari sebelumnya, tapi kami masih berusaha untuk Optimis. tetap optimis dan tetap bertahan. Ya. Nah, selama pandemi ini sempat tutup atau bagaimana? Selama pandemi kami tidak tutup, akan tetapi kami mengurangi jam operasional. Jam buka kami biasanya jam 8 sampai jam 10, sekarang jam 11 siang sampai jam 8 malam saja. Ya, artinya jam operasional lebih pendek ya? Lebih Nah, baik. kemudian untuk menunya ini segmennya kemana awalnya Pak? Di awal buka kami segmennya sebenarnya sih lebih ke Western food ya, lebih ke Western orang food, asing ya. sebenarnya. Akan tetapi sejalan dengan Adanya pandemi. ya. Sebelum itu pun kami memang bersegmen ke lokal juga. Jadi tidak hanya ke orang asing atau turis, tapi juga ke masyarakat lokal karena harga kami juga tidak semahal itu ya. Tapi kualitas tetap kami jaga dan memberikan rasa yang bersaing lah dengan Berani bersaing ya? sangat berani bersaing dengan yang lebih tinggi. Ya. Kalau sebelumnya segmennya ke Western food ya. Saat ini kita ketahui bersama bahwa pandemi ini memang benar-benar memukul kita sehingga perekonomian terpuruk. Bahkan tamu saja sangat sedikit ya yang masih ada di Bali, sehingga mengubah pola untuk memberikan segmen kepada lokal. Nah, sejauh ini bisa gimana Pak? Diterima sama domestik? Sejauh ini ya penggemar pelanggan setia kami masih tetap memesan makanan ke kami. Tapi kami juga mencoba menyesuaikan lebih baik lagi. Jadi kami mempunyai menu pilihan yang tentu saja lebih menyesuaikan dengan kondisi keuangan sekarang. Betul, yang affordable ya. Yang jauh lebih affordable ya, dan hampir semua orang bisa mencicipi ini. Tapi tetap menjaga kualitas, rasa juga, dan memberi pilihan rasa baru ya. Mungkin lebih cocok ke lokal karena kami memakai sambal. Cita rasa lokal. Ya, cita rasa lokal. Cita rasa lokal. Harga lokal lagi. Harga lokal. Nah, di tengah pandemi ini banyak special price Pak? Ya, kami memberi ya untuk memancing lebih banyak pelanggan. Customer ya? Customer ya, kami memberi potongan harga 20-25% untuk setiap makanan. Ya, dan untuk minuman seperti kopi, kami juga menjual kopi. Kami bisa beri sedikit camilan. Seperti pisang goreng dan lain sebagainya seperti itu. Jadi sebenarnya menunya apa saja Pak yang biasa dicari di sini? Yang paling digemari ini kami punya barbecue pork ribs ya. 3 barbecue dengan kami pakai saus homemade juga, jadi buatan sendiri. Dan yang lain itu burger ya. Burger itu favorit kami, hampir semua pelanggan sangat suka dengan burgernya. Bahan juga segar, dan kami juga pakai resep yang sudah kami coba sebelumnya. Jadi, begitu. Yang memang digemari oleh customer ya Pak ya. Ya. Nah, kemudian Pak, jadi strategi untuk tetap bisa survive di tengah pandemi ini kan tentunya ada strategi Pak, sampai maksudnya selama pandemi tidak sempat close ya, tetap buka dengan mengurangi jam operasional. Strateginya apa Pak? Kalau strategi kami di sini, kami mencoba beradaptasi, kami mencoba menyesuaikan diri. Jadi
kami tidak bisa memaksakan orang untuk membeli Betul. sesuatu kami, tapi kami yang menyesuaikan. Jadi itu salah satunya dengan membuat menu baru atau menyesuaikan porsi. Ya. Dan tapi kami tidak mau mengubah kualitas, mau menurunkan kualitas kami tetap, dan tentu saja mengadakan promosi-promosi yang misalnya beli satu gratis apa seperti itu ya. Dan ya seperti itu. Promo ya. Mungkin online-nya juga digencarkan Pak. Karena kan mungkin sekarang orang agak enggan untuk datang gitu. Betul. Kami juga sudah ada di Grab dan di Gojek aplikasi untuk pesan antar. Dan kami juga lebih menekankan itu dengan adanya promosi dengan aplikasi tersebut ya. Jadi ada promosi-promosi menarik dari mereka yang kami pakai juga. Betul. Dan kalau di daerah di dekat sini ada pelanggan yang memesan, kami bisa antar langsung. Ya, home delivery juga untuk sekitar sini Pak ya. Sekitar sini. Jangan jauh-jauh. Kalau jauh-jauh kena charge. Baik Pak, mungkin alasannya kenapa tertarik bisnis kuliner? Sebenarnya masih banyak bisnis yang lain. Suka masak Pak? Ya, kebetulan hobi saya memang memasak. Sebelum buka ini Pak? Sebelum buka, sebenarnya saya juga pengajar. Pengajar. Saya guru, masih sampai sekarang juga guru bahasa. Dan istri saya juga guru bahasa. Jadi kami membuka kursus dan setelah itu saya juga mempunyai hobi lain, kayak hobi memasak. Kebetulan salah satu murid tanya hobi saya apa, memasak, dan dia mencoba dan ternyata enak gitu ya. Kenapa tidak coba usaha ini? Saya bilang mungkin saya bisa coba. Bisa salah satu peluang. Bisa satu peluang ya, alternatif. Seandainya jika kursus sedikit sepi ya, saya bisa jualan nasi bungkus atau apa, jadi seperti itu. Ya, berarti awalnya terinspirasi dari salah satu murid ya yang ingin menyalurkan hobinya ya. Para yang punya hobi masak, kenapa tidak buka sekalian gitu. Tapi untuk ini sejak kapan Pak? Guru's Corner sendiri buka resminya sih kami buka tahun ini, awal tahun ya, sebelum pandemi. Tapi sebelumnya menyongsong pandemi benar. Tapi tahun lalu kami sudah mulai, awal tahun lalu kami sudah mulai lebih serius dengan membuka gerai di sini. Lalu kami juga biasanya ada panggilan untuk mengadakan pesta barbeque di villa atau di hunian atau di acara-acara, dan kebetulan dan pelanggan kami juga puas dengan itu. Artinya biasanya ada kerjasama gitu Pak dengan yang tadi bilang villa, hotel untuk biasanya personal ya. Jadi orang yang saya mau mengadakan acara bisa bisa datang ke tempat kami. Ya. Saya bilang ya oke. Dan sistemnya juga bisa mereka belanja di sana atau beli langsung dengan kami, dan kami menyediakan catering. Fleksibel. Ya. Kemudian kalau di tengah pandemi seperti ini, tentunya terdampak banget ya Pak. Penurunannya itu sebelum pandemi berapa persen kira-kira? Sulit dihitung ya, tapi yang jelas lebih dari 50%. Lebih dari 50%. Ya, sangat jauh. Apalagi dengan lokasi kami untuk didatangi langsung juga tidak begitu mudah karena diantara. Jadi dengan adanya pandemi juga sangat berpengaruh. Ya. Nah dulu kan lebih ke western food, sekarang adanya lokal nih Pak, segmennya ke lokal. Ada nggak Pak menu-menu baru yang memang khusus dibuatkan untuk customer lokal? Ya kebetulan ada. Jadi beberapa bulan yang lalu saya coba membuat, sebenarnya bahannya sama saja dengan yang mungkin kami sudah punya. Kan kalau di lokal tuh lebih kuat ya biasanya. Benar. Jadi saya coba membuat sambal, dan sambal yang saya sebut sambal molotov. Iseng aja. Dan feedbacknya bagus. Jadi responnya bagus, dicoba oleh beberapa pelanggan kami dan enak, dan harganya murah sekali. Jadi untuk satu porsi hanya 15.000 dan sangat terjangkau. Ya, dan untuk makan iga pork ribs dengan harga segitu
nggak seperti itu. Ya. Luar biasa. Jadi Pak, bagaimana Pak kemudian sama pemerintah ini kan memberikan kebijakan ya Pak ya untuk dia buka jam operasional gitu. Merasa keberatan Pak? Kalau sebelumnya pada awalnya mungkin sedikit berat ya karena belum terbiasa, tapi lama kelamaan tidak terlalu berpengaruh signifikan dengan penjualan kami, karena dengan adanya sistem aplikasi pesan antar dan pelanggan juga bisa melalui telepon dengan memesan, jadi tidak sekarang kami sudah bisa beradaptasi. Itu tadi bisa beradaptasi lah dengan situasi, dengan kondisi benar. Betul sekali. Nah Pak, untuk customer yang akan datang ke sini untuk makan kan sangat signifikan. Mereka agar tidak mungkin berpikir ya ragu bagaimana menerapkan protokol kesehatan atau tidak. Kalau Gurus Corner ini bagaimana penerapan protokol kesehatannya Pak? Ya pasti kami mendukung program pemerintah dengan menerapkan protokol kesehatan. Kami punya tempat cuci tangan, pasti sebelum masuk diarahkan langsung ke tempat cuci tangan dan memakai hand sanitizer juga. Karyawan kami juga tetap memakai masker, penyediaannya dengan sarung tangan, semua steril. Begitu juga dengan menjaga posisi, menjaga jarak. Jadi kami di sini memang tidak banyak tempat duduk ya, jadi tidak terlalu bermasalah untuk itu. Ya, artinya sudah menerapkan protokol kesehatan karena penting Pak. Di tengah pandemi seperti ini memang sebagai pemilik warung ya harus selalu mengingatkan, karena customer yang tidak patuh, tidak taat itu untuk diingatkan menerapkan protokol kesehatan. Pak, mungkin boleh motivasinya kepada teman-teman yang juga memiliki bisnis dan usaha yang saat ini juga terdampak pandemi COVID-19 ya. Apa sih Pak rahasianya untuk tetap bisa semangat di tengah pandemi? Jadi tidak ada rahasia sebenarnya. Jadi saya pesankan kepada teman-teman tetap berusaha mencari jalan, mencari celah untuk mencari solusi menghadapi pandemi ini, dan tentu saja menyesuaikan diri ya dengan situasi dan kondisi, ikuti protokol tata cara pemerintah dan promosi gencar terus. Saya pikir seperti itu. Promosi gencar terus. Gencar terus. Untuk Gurus Corner juga sudah digencarkan sehingga lebih gencar Pak. Meningkatkan kegencaran berapa persen Pak? Oh, berpersen-persen. Persen ya. Dan untuk menggait customer baru maupun customer lama, mungkin servis lebih ditingkatkan. Iya pasti itu ya. Jadi kualitas itu nomor satu. Kami tetap menjaga kualitas, memberikan yang terbaik. Karena itu tadi walaupun harga kami kurangi, tapi kualitas tetap menjaga. Kalau bisa lebih baik lagi. Menutup operasional Pak. Tadi menjaga kualitas, kemudian untuk harga turun itu operasional sulit pasti. Sulit ya. Jadi karena pasti supply pasti akan sulit ya untuk menjaga bahan baku, juga harga pasti tidak turun. Itu kita harus pintar-pintar mengolah bahan itu menjadi sesuatu menu yang baru mungkin, atau membuat menyesuaikan porsinya. Betul. Jadi tanpa mengurangi kualitasnya sendiri. Benar. Rasa terutama. Ya, paling penting. Tetap menjaga kualitas ya Pak ya. Pada intinya, dan terus berkreativitas di tengah pandemi, karena kita tidak bisa diam. Karena di tengah pandemi ini kita harus bisa melewati bersama-sama. Badai pasti berlalu. Benar. Baik Pak Rai PW, terima kasih banyak informasinya. Sehat-sehat ya Pak. Lancar-lancar bisnisnya. Semoga banyak customer yang ingin menikmati dari Gurus Corner. Terima kasih. Ya, baik pemirsa, sekian tadi wawancara kami bersama dengan Pak Rai PW, owner dari Gurus Corner, bisnis kuliner yang juga mengalami dampak dari pandemi, yang tidak hanya diam tapi memiliki kreativitas tetap menjaga kualitas dari makanan. Demikian bisnis Bali News hari ini. Sampai jumpa. Saya tutup dengan para pesan. Om Santi, Santi, Santi Om.